إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Irhamna bi rahmatikal wasi'ah wa afina wa afu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina wa ra'ana. Pertama sekali yang kita hormati ayah kita, buya kita, ketua aliyah dan ketua sanawiyah, serta guru pembimbing dan guru-guru yang berkhidmat bertugas di Ma'had Darul Ikhlas, serta semua tenaga khidmat kepelajaran ataupun OPM dan BKM. Ada BKM di sini? Ada ya? Anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 yang dicintai Allah. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat fardu subuh. Nikmat yang paling besar dalam hidup ini sholat. Oke? Sholat itu miftahul jannah, kunci jannah. Sholat itu kunci. Nah, kalau sholatnya mantap, nanti senang masuk jannah di sana. Dan sholat itu ibadat yang mula-mula ditanya nanti di akhirat. Kita semua akan meninggal, dan di sana nanti ada hari pembalasan yang mula-mula ditanya sholat. Nah, sholat. Sholat itu bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa Arab. Sholat itu kata ulama artinya silah. Pernah dengar? Nah, sholat itu artinya silah. Silah itu artinya koneksi, hubungan, jaringan. Kalau kamu bersalat, Allahu Akbar, kamu terhubung. Kamu terhubung dengan Allah. Bacaan salat, zikir salat, itu ngomong dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Mulai daripada doa iftitah atau istiftah, Fatihah, ayat, zikir rukuk, i'tidal, semuanya itu adalah komunikasi dengan Allah. Dan dari satu sisi salat juga dikatakan doa. Nah, paling kurang salat itu ada 2 makna. Berapa? Pak? Pertama koneksi, hubungan, jaringan, sambungan, talian. Bila kamu sholat, kamu tersambung talian dengan Allah, terkoneksi. Pastikan koneksinya tidak error, tidak. Subhanallah. Satu makna sholat, jaringan, hubungan. Jadi bila kita sholat, kita ngomong dengan Allah. Munajah namanya. Ataupun munajat. Oke? Jadi jangan pernah malas. Bahkan Allah menjawab bacaan si hambanya saat membaca Al-Fatihah. Bila kita menyebut contohnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab, Hamidani abdi. Hambaku sedang memuji aku, kata Allah. Sama ada sembahyang sendiri ataupun berjamaah, apalagi berjamaah, apalagi di pondok pesantren. Alhamdulillah. Nah, dari satu sisi, sholat itu artinya doa. Sepanjang sholat kita berdoa. Mulai daripada Allah Akbar kabira sampai ke salam. Selain doa, dalam sholat juga ada puji, memuji Allah. Memuji, berzikir, itu melebihi doa. Contohnya apa? Sami Allahu liman hamidah.
Rabbana wa lakal hamd ataupun Rabbana lakal hamd. Itu memuji. Memuji lebih dari berdoa. Kata ulama gitu ya. Baiklah. Tadi ayat yang dibaca dalam salat surah apa? Ya, Yasin. Yasin pun tidak semuanya. Tidak semua. Hanya dari ayat 55 sampai 83. Yasin berapa ayat? 83. Dulu kita sudah pernah sebut sini hadis Nabi. Siapa yang pergi ke masjid di pagi hari khususnya, kalau dia mengaji, satu ayat nilainya, ingat saya itu apa? Satu ekor unta besar gemuk. Satu ayat. Subhanallah. Itu dalam hadis ya. Jadi tadi yang dibaca dari ayat 55 sampai akhir. Nah, kita mau tadabbur Quran sebentar ya. Apa itu tadabbur? Memikirkan maksud ayat Quran. Kamu mungkin membacanya lancar. Nah, kalau yang belum lancar, kelas 1 mesti lancar baca. Kalau boleh dihafal maunya. Kalau boleh diadakan di MD ini kompetisi ataupun sembara apa? Menghafal Yasin. Nah, punya diadakan nanti ya. Kita mau tengok kelas 1 berapa yang hafal Yasin. Kelas 2 berapa. Maunya sampai kelas 7 itu wajib hafal Yasin tuh. Maunya gitu ya. Dari kelas 5 lagi maunya wajib hafal Yasin. Nanti kita akan menghubungi kantor ya. Wajib hafal Yasin tamat Darul Ikhlas. Siapa yang setuju wajib hafal Yasin angkat tangan. Siapa yang setuju wajib hafal Yasin anak-anak Darul Ikhlas? Tidak ada. Tidak mau hafal Yasin. Wah. Siapa yang suka menghafal Yasin? La ilaha illallah. Siapa yang suka Al-Quran? Angkat tangan. Ada yang angkat? Siapa yang hafal Yasin? Jangan turun tangan. Turun tangannya. Siapa yang suka Quran? Angkat tangan. Yasin itu sebagian dari Al-Quran. Kalau kamu suka Al-Quran, berarti kamu suka Yasin. Kalau kamu berniat apa Yasin, Allah akan tolong kamu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Berniat hafal Yasin ya. Berniat hafal surah Yasin, surah lain juga. Insya Allah. Baiklah. Kita mau lihat 1-2 ayat dalam surah Yasin, namanya tadabbur namanya. Apa namanya? Tadabbur, memikirkan maksud kalamullah. Kita lihat. Kalau yang buka Quran, patutnya buka Quran ya. Patutnya bila kita bicara Quran, buka Quran. Halaman 444 dalam Mushaf Madinah Al-Munawwarah. Ini Mushaf Quran sama dengan Mushaf Madinah. Kalau Mushaf yang Quran Majid mungkin beda halamannya. Kita lihat halaman 444 ayat 60 dulu. Ayat berapa? 60. Di sini Allah memperingatkan manusia nanti dari kemudian manusia yang gagal hidup. Ada yang mau gagal? Semua mau ini cerita orang yang gagal nih. Supaya kamu menjaga diri, mengelakkan diri, menghindar. Apa katanya di sini? Alam a'ad ilaikum ya bani Adam, alla ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Coba dibaca sama-sama. Alam a'ad ilaikum ya bani Adam, alla ta'budu syaitan,
Innahu lakum aduwwum mubin. Ini peringatan Allah kepada orang yang gagal hidupnya, yang akan masuk neraka di sana. Yang akan masuk, katanya Allah, kan dulu sudah diperingatkan melalui Al-Quran, melalui hadis, melalui kalam ulama. Kalian jangan menyembah setan. Orang yang tunduk, yang patuh kepada setan, itu dikatakan menyembah setan. Menyembah? Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu kan musuh yang jelas. Kalau pagi-pagi, apa kerja musuh ini? Apa kerja musuh di pagi hari? Susah mau bangun. Susah mau? Kalau waktu tidur, diapainnya? Diikatnya. La ilaha illallah. Kamu jangan mau. Jangan mau. Jangan mau. Kalau pergi ke masjid, kadang-kadang di masjid main-main. Nauzubillah. Setan menyuruh anak itu main-main di masjid. Masjid bukan tempat main-main. Masjid tempat mengaji, tempat sholat, tempat belajar, tempat diskusi. Ya, karena orang yang berada di masjid didoakan oleh Allah marhamhu. Ya Allah rahmati anak ini. Allah maghfir lahu. Ya Allah ampuni dosanya. Allah matub alaih. Ya Allah terima tobatnya. Yang jelas apa? Dalam ayat 60, orang yang menuruti kehendak setan dikatakan menyembah setan. Nauzubillah. Itu satu ayat. Satu ayat lagi, ayat 65. Tadi nomor berapa tadi? Tadi nomor berapa? Hah? 60. Nanti buka Qur'annya. Sekarang melompat ke ayat 65. Ayo dibaca. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sebut sama-sama. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Anak-anak ini di depan semangat nih. Ini kelas 1 ya. Kelas 1. Nih. Masya Allah. Semangat kelas 1 ya. Yang belakang? 1 nih. Nih. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ayat ini mengatakan al-yawma nakhtimu. Pada hari ini, hari kiamat nanti. Nakhtimu ala afwahihim. Allah akan menanya setiap orang akan berhadapan dengan Allah. Allah akan menanya perjalanan hidupnya. Karena yang ngasih nyawa ini siapa? Yang ngasih hidup siapa? Yang ngasih kamu bisa bernapas siapa? Yang ngasih oksigen siapa? Yang memberikan siang dan malam? Petang dan pagi? Yang menentukan hujan dan panas? Allah yang menghidupkan orang itu nanti akan menanya setiap orang di mana? Di mana ditanya nanti? Di Yaumiddin, Malik Yaumiddin, di hari pembalasan. Akan ditanya, kalau dia anak Darul Ikhlas, akan ditanya berapa lama di Darul Ikhlas, masuk kelas berapa, masuk tahun berapa, akan ditanya nanti. Kemudian mulutnya dikunci, nggak bisa ngomong, ditutup mulutnya. Yang ngomong apa? Aidihim, tangan yang ngomong. Wa arjuluhum, kaki yang bersaksi. Kalau kaki yang rajin berjalan ke masjid, kaki akan ngomong nanti. Ini kaki orang ini rajin berjalan ke masjid ini. Dengar ya. Dengar dulu. Dengar baik-baik.
anggota badannya akan berbicara di hadapan Allah. Mulut tidak bisa bicara. Karena dalam mulut ada apa? Lidah ini pandai apa? Pandai bohong. Tangan tidak bohong. Kaki tidak bohong. Dalam ayat lain, dalam surah Fussilat, tengok ya, bukan hanya kaki, telinga, subhanallah, mata, kulit akan berbicara nanti. La haula. Surah apa? Fussilat ayat 20 sampai 21. Tengok di sini. Kalau mereka sudah menghadap Allah nanti dari kiamat, bersaksilah katanya sam'uhum, telinganya, wa absaruhum, matanya, wa juluduhum, kulitnya. Semua melapor kepada Allah. Yang rajin ke masjid, anggota badannya melapor, anak ini rajin, katanya. Insya Allah. Kemudian kulit juga ngomong. Jadi berapa yang bersaksi dan ngomong? Tangan, kaki, kulit, mata, telinga. Subhanallah. Jadi tidak bisa berbohong. Lalu yang punya badan marah sama kulitnya. Wa qalu li juludihim wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Yang punya badan ngomong sama kulitnya, kulit, kenapa banyak laporannya ini? Dilaporkannya semuanya. Kecuali sudah bertobat. Kalau sudah bertobat tidak ngomong lagi anggota badannya. Kalau orang sudah bertobat kepada Allah, kasusnya bersih. Bersih. Subhanallah. Jadi orang duduk di masjid dengan niat ibadat, dengan niat itikaf, didoain sama malaikat, ya Allah terima tobat orang ini. Apa katanya? Ya Allah terima tobat orang ini. Jadi kalau orang sudah tergolong orang yang bertobat, nanti di sana tidak ditanya lagi. Insya Allah. Saat anggota badannya melapor kepada Allah tentang kejahatan yang punya badan marah sama kulitnya. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Kenapa banyak laporannya? Terperinci laporannya, detail. Lalu kata kulit, qalu antaqana Allah. Yang nyuruh ngomong ini Allah. Apa katanya? Yang nyuruh ngomong antaqana Allah. Allah yang nyuruh ngomong. Tidak bisa mengelak. Tidak bisa mengelak. Tidak bisa bertindak. Tidak bisa mengatakan tidak. Otomatis anggota badannya mengadu kepada Allah. Mungkin ayah dan ibu di rumah tidak tahu ayat ini. Nanti kalau anak-anak pulang, bukalah Quran. Surah apa? Yasin halaman 444. 440. Ayat berapa tadi? 65. Ayat? Ayo dibaca sama-sama lagi ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Lagi sekali. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat nanti, pada hari Yaumuddin, hari pembalasan, akan berbicara kepada Allah tangannya, kaki menjadi saksi. Dalam yang lain, pendengaran, penglihatan, dan kulit juga semua bersaksi atas perbuatan manusia. Jadi jangan sampai tangan, kaki, dan anggota badan melaporkan hal-hal yang tidak baik.
dilaporkannya baik, nanti kata tangan ini rajin pegang Quran nih katanya. Insya, kemudian kata tangan ini jari ini rajin menghitung zikir ini. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Telinga juga ini rajin mendengar tazkirah ini. Kalau dengar tazkirah dia fokus, dia perhatikan baik-baik, bukan main-main. Kata telinganya, kata mata ini rajin menengok kalamullah. Oke? Rajin membaca. Al-qalamu huwal nabdul murakkabu al-mufidu bil wa aqsamuhu ismun wa harfun sampai akhir. Nasara yang suruh nasirun nansurun mansur, nasara nasaru, coba. Nasarata nasarna, nasarta nasartuma nasartum, nasarti nasartuma nasartunna. Yang suruh ini coba. Yang surani yang suruna, tansurani yang suruna, tansurani. Tansuruna, tansurina, tansurani, tansurna, ansuru. Kata lidah ini rajin apa katanya? Menghafal amsilah jadidah, menghafal matan bina wal asas, mempelajari Kailani, belajar Jurumiyah, Mukhtasar Jiddan, Kawakib Durriyah, dan seterusnya. Begitulah ya. Jadi pastikan tangan nanti ngomong tentang yang baik-baik. Kalau pernah terbuat yang tak baik, semua manusia ada silapnya. Ada sih. Kalau ternyata membuat kesilapan, cepat-cepat dihapus dengan tobat. Kalau sudah tobat, tidak ada lagi kasus nanti di hadapan Allah lagi. Tolong sampaikan misi ini kepada ayah dan ibu. Ayat berapa tadi? 60, 65. Nah, kita lihat satu lagi. Ayat 77. Ayat berapa? Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Ayo dibaca. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Lagi. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Ini ayat ketiga untuk pagi ini ya. Ayat 77. Berapa? Ini Allah memperingatkan manusia dan asal kejadiannya. Memperingatkan manusia dan asal kejadiannya. Kejadian manusia. Dari nutfah. Dari sperma. Dari air. Semua manusia dijadikan dari kecuali Adam, Hawa, dan Nabi Isa. Nabi Isa ada ayah, tidak ada ibu. Nabi Adam tidak ada ayah, tidak ada ibu. Siti Hawa tidak ada ayah, tidak ada ibu. Selainnya terbuat dari air. Ini yang dibilang di sini. Awalam yaral insan. Tidakkah manusia itu memperhatikan kami buat mereka dari air, fa idza wa khasimun mubin, sudah gede, sudah besar, melawan. Dibuat dari air, sudah besar, tidak dengar kalamullah. Allah memanggil ke rumahnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malas dia, tapi bukan anak MDI ya. Bukan anak MDI. Malas ke masjid. Padahal asal kejadiannya dari air. Di mana di proses kejadian itu? Dalam rahim ibu. Ada yang keluar dari rumpun bulu? Hah? Tidak ada? Tidak ada kan? Semua dari rahim ibu. Berapa bulan dalam rahim ibu? 9 bulan. Siapa menentu kejadian itu? Nah, ini Allah peringatkan di sini. Tidakkah manusia memperhatikan kami jadikan mereka dari air,
Lalu bila dah gede, dah besar, mengalo, melawan. Nah, disuruh sholat, kadang-kadang tidak sholat. Tapi bukan anak pondok lah ya. Anak pondok seharusnya tidak pernah malas. Dipanggil ke masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sepatutnya cepat datang ya. Sepatutnya cepat dah. Yang paling baik bukan cepat datang. Datang sebelum azan. Oke? Dipuji di dalam hadis, sebaiknya datang sebelum azan. Siapa ingat apanya? Apa nama istilah orang yang datang sebelum azan? Apa namanya? Apa? At-tahjir. Masya Allah. Isi, Rashid. Hah? Namanya tahjir. Datang sebelum azan. Oke? Usahakan datang pas masuk masjid. Masuk dengan kaki kita. Tapi sudah uduk dulu ya. Masuk masjid, mula-mula apa dibuat? Baca doa masuk masjid. Lalu salat sunat. Masya Allah. Allahu Akbar. Sembahyang sunat tahiyatul masjid. Jangan terus duduk. Jangan terus. Ini rumah Allah. Beda dengan rumah sendiri ya. Kalau rumah sendiri pun kalau masuk salam dulu. Di sini kalau ada orang kita salam. Baca doa. Kemudian usolli sunat tahiyatul masjid. Rakaat ini lillahi ta'ala. Jangan lupa. Kemudian pas duduk, jagalah akhlak ya. Jaga akhlak. Jangan membuat sesuatu yang tidak baik di masjid. Jangan riuh. Jangan riuh. Jangan ribut. Tahu riuh? Apa tuh? Jangan buat keributan. Karena ada orang yang sedang sholat, ada orang yang sedang mengaji. Kalau kamu membuat keributan, itu haram hukumnya. Mengganggu orang beribadat. Hukumnya haram. Jadi, sepatutnya beribadahlah di rumah Allah. Sama ada berzikir, sholat, mengaji, baca Quran, ataupun muzakarah. Ya, muzakarah. Zikir-zikir ringan yang sepatutnya direbut. Antara lain, sudah pernah disebut tadi itu, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi. Itu minimal berapa? 100. Duduk, Subhanallah wa bihamdi. Dalam perjalanan ke masjid, bertasbih. Mau masuk lokal, bertasbih. Nanti dalam ayat lain disebut tanah yang kamu pijak juga nanti ngomong di hadapan Allah. Perumahan masjid, tapak masjid ini juga akan ngomong, melapor kepada Allah tentang apa yang dilakukan oleh si mukmin. Bukan saja anggota badan lagi ya, bumi Allah ini, kampungmu. Kalau yang dari Siabu ke sini, dia naik angkot contohnya, pergi ke Darul Ikhlas. Sepanjang jalan dia bertasbih. Nanti jalan itu akan melapor kepada Allah. Anak ini, anak Siabu ini, suka Darul Ikhlas, baca Darul Ikhlas, artinya sepanjang jalan dia bertasbih. Mudah-mudahan kita jadi ahlu zikri, ahlu zikri yang akan selalu mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai penutup kita bertasbih minimal 10 ya. Subhanallah wa bihamdi, 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 walhamdulillahil alamin. Jazakumullah khairan. Inni ubukum fillah wa astaudikumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.